之前还差了不少。一会儿。魔雷的淬火，废王傀儡。废物！莫非你魂天帝可是能替我们省下不少事。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-203, yang dimana pada cerita sebelumnya Shen melawan Raja Naga Utara dengan perubahan dari api purifying Demonic Lotus Flame-nya, yang singkat cerita Shen bisa untuk mengalahkan Raja Naga Utara. Dan setelah itu Xian yang mengambil alih kepemimpinan dari Pulau Naga tersebut untuk bisa menyatukan kembali seluruh dari Pulau Klan Naga Void kuno. Dan Shen juga yang mengambil tubuh dari Raja Naga Utara untuk dijadikan boneka tempurnya, tetapi dalam proses pembuatan boneka tempur tersebut ternyata masih adanya sisa fragmen jiwa dari milik Raja Naga Utara yang masih tersisa dan mencoba untuk melawan balik Shoyan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang menghadapi fragmen jiwa dari Raja Naga Utara, yang di sana ia berterima kasih kepada Shoyan karena telah memperbaiki tubuhnya yang membuat fragmen jiwa dari Raja Naga Utara masih utuh. Yang di sini Raja Naga Utara bangga kepada klan Naga Void kuno karena tubuh dari klan Naga Void kuno memiliki sebuah keunikan pada jiwa mereka, karena tubuh dan juga jiwa memiliki satu unsur yang sama, yaitu tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh, yang artinya selama tubuh masih ada maka fragmen jiwa masih akan tersisa. Jadi untuk bisa menewaskan Raja Naga Utara maka tubuhnya harus bisa dilenyapkan secara utuh. Raja Naga Utara mengancam kepada Shoyan kalau Shoyan sekarang telah terjebak di dalam dunia jiwanya yang akan memperburuk kondisinya Shoyan. Setelahnya Raja Naga Utara menyerang Shoyan menggunakan serangan jiwanya, tetapi serangan jiwa tersebut dapat ditahan oleh Shoyan dengan sangat mudah, yang sekaligus juga Shoyan memberikan jawaban kepada Raja Naga Utara kalau sebenarnya Shoyan dari awal telah menyadari adanya sisa fragmen jiwa di dalam tubuh dari Raja Naga Utara yang memang secara sengaja dibiarkan oleh Shoyan, yang sekaligus Shoyan merendahkan Raja Naga Utara dengan mengatakan kalau Raja Naga Utara tidak akan bisa sembunyi-sembunyi menyimpan fragmen jiwanya di luar dari pengawasan Shoyan. Raja Naga Utara kembali menyerang Shoyan menggunakan serangan jiwanya lagi, tetapi serangan itu dapat dengan mudah dimurnikan oleh Shoyan, yang hal ini membuat Raja Naga Utara kebingungan kenapa bisa Shoyan sangat kuat padahal Shoyan telah terjebak di dalam dunia jiwanya. Setelah itu Shoyan ia membalas serangan dari Raja Naga Utara yang membuat pada akhirnya Raja Naga Utara terjebak oleh pengekangan Shoyan. Di sana Shoyan menjelaskan kalau ia lebih kuat dalam kekuatan jiwa ini karena secara keseluruhan sekarang tubuh dari Raja Naga Utara telah terperangkap oleh apinya Shoyan, yang secara garis besar Raja Naga Utara hanya menjebak jiwanya Shoyan di dalam, sedangkan di luar keseluruhan dari kekuatan Raja Naga Utara telah terjebak oleh apinya Shoyan. Raja Naga Utara bertanya kepada Shoyan hal apa yang akan Shoyan lakukan kepada dirinya. Shoyan menjawab kalau ia akan memanfaatkan fragmen jiwa dari Raja Naga Utara untuk dijadikan pengalaman bertempur untuk boneka bertempurnya Shoyan, karena Shoyan menyadari jika boneka tempur memiliki kecerdasannya sendiri dalam pertempuran. Dari pengalaman Raja Naga Utara maka akan semakin bisa meningkatkan kualitas dari boneka tempur tersebut. Yang setelahnya Shoyan memulai proses dari pemurnian fragmen jiwa itu, yang seketika membuat Raja Naga Utara merasakan rasa sakit yang amat pedih, yang Shoyan mengingatkan kepada Raja Naga Utara kalau rasa sakit ini seharusnya bisa untuk membuat Raja Naga Utara mengingat bagaimana perbuatan yang telah ia lakukan kepada para anggota dari klan Naga Void kuno. Raja Naga Utara sangat terdesak dan langsung ia meminta maaf serta ia mengakui semua kesalahannya, tetapi Shoyan dengan dingin menjawab kalau semua itu telah terlambat. Raja Naga Utara memberikan tawaran lainnya untuk bisa dirinya dibebaskan oleh Shoyan, yaitu dengan Raja Naga Utara
memberikan tawaran kepada Shoyan untuk membongkar rahasia dari pihak Aula Jiwa, tetapi Shoyan menolak tawaran tersebut karena Shoyan bisa untuk mencari tahu informasi itu sendiri, dan setelahnya pun proses pemurnian dari fragmen jiwa Raja Naga Utara terus berlanjut yang semakin membuat Raja Naga Utara semakin tersiksa. Ya, sampai pada akhirnya fragmen jiwa dari Raja Naga Utara pada akhirnya telah berhasil Shoyan murnikan. Proses itu sangat dahsyat yang sampai memberikan guncangan besar yang sampai dirasakan oleh Xian yang berada di klan Naga Void kuno, yang di sana juga Xian yang merasa lega karena akhirnya dalang utama dari kekacauan dari Pulau Naga Void kuno akhirnya telah berhasil disingkirkan. Dengan hal ini maka Xian bisa semakin tenang karena klan Naga Void kuno tidak akan lagi terpecah seperti sebelumnya. Xian juga langsung memberikan deklarasinya sebagai seorang pemimpin kalau ia akan berjanji menjaga klan Naga Void kuno mereka untuk tidak terpecah lagi dan melindungi seluruh anggota klan. Sedangkan di tempat dari Hun Tiandi, ternyata ia telah memiliki simbol klan naga yang dimana simbol itu merupakan milik dari Raja Naga Utara, dan simbol milik dari Raja Naga Utara telah lenyap, membuat Hun Tiandi menyadari kalau Raja Naga Utara telah dilenyapkan oleh Shoyan, dan Hun Tiandi pun meremehkan Raja Naga Utara sebagai sampah. 废物！ 莫非你魂天帝？ Dan setelah itu tiba-tiba saja muncul sosok misterius yang berasal dari sebuah kobaran energi api berwarna ungu, yang ternyata itu merupakan api Nihility Devouring Flame. Yang ternyata api Nihility ini memiliki tubuh fisik dan juga kesadaran seperti api dari Purifying di milik Lotus Flame waktu sebelum dimurnikan oleh Shoyan. 可是能替我们省下不少的事，痛快是痛快。 耍些弯弯绕绕的心机。 Api Nihility di sini ia meremehkan Hu Tiandi karena Hu Tiandi dianggap berbelit-belit dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu menghadapi Shoyan dan juga aliansi Tianfu-nya Shoyan, karena jika mereka serius maka mereka akan bisa langsung untuk menghabisi Shoyan dan juga aliansi Tianfu mereka. Tetapi di sini Hu Tiandi malah mengulurnya dengan idenya yang terlalu terbelit-belit, dan di sini api Nihility mengancam kepada Hu Tiandi jika mereka nantinya di tengah perjalanan dari rencana mereka memiliki arah yang berbeda, maka api Nihility akan berani untuk mengambil keputusan di luar dari arahan Hu Tiandi. Dan setelah itu api Nihility menggunakan kekuatan dari apinya yang membangkitkan Hun Mieseng, dan Hun Mieseng setelah dibangkitkan ia langsung merasa sangat berterima kasih kepada Hu Tiandi dan juga api Nihility. Dan setelah itu Hun Tiandi memberikan misi oleh api Nihility untuk mengurusi klan Yao, yang api Nihility menerima misi itu dengan bersemangat. 经过我本源之火的淬炼， 请族长吩咐。 Setelah itu api Nihility pergi dari sana, dan untuk Hun Mieseng juga diberikan misi oleh Hu Tiandi, yang Hu Tiandi memberikan misi berupa untuk mengurusi Shoyan mengambil batu giok kuno Tausen dari tangan Shoyan. Yang Hu Tiandi mengancam kepada Hun Mieseng kalau ini merupakan kesempatan terakhir bagi Hun Mieseng dalam menyelesaikan misinya. Jika Hun Mieseng melakukan kesalahan lagi dan mengecewakan, maka Hun Mieseng tidak akan diberikan kesempatan lagi. Yang Hun Mieseng menerima misi ini dengan serius. Sekaligus juga karena Hun Mieseng dibangkitkan dengan api Nihility membuat tubuh dari Hun Mieseng lebih kuat daripada tubuh sebelumnya. Kita kembali ke tempat dari Pulau Naga Void kuno. Di sana tampak Celin yang sedang menunggu Shoyan. Yang singkat cerita Shoyan kembali ke tempatnya Celin dengan membawa boneka tempur barunya, yaitu dari Raja Naga Utara. Di sana Celin bertanya kepada Shoyan apakah Shoyan telah berhasil untuk membentuk boneka tempurnya. Shoyan menjawab pembentukan boneka tempur ini berjalan mulus, tetapi sekarang kekuatan asli dari boneka tempur masih belum berada di kekuatan puncak, dan Shoyan berniat untuk melakukan penempan lagi kepada boneka tempur dari Raja Naga Utaranya melalui penempan dari kolam guntur kekosongan, yang di sana karena adanya kekuatan guntur kekosongan yang bisa dimanfaatkan sebagai peningkatan tubuh fisik boneka tempur. Yang Shoyan juga memberitahu setelah urusan dari boneka tempur selesai maka mereka akan kembali ke aliansi Tianfu mereka. Celin yang mendengar itu ia memahaminya, dan juga sedikit terjadi adegan romantis di antara mereka berdua.
Setelah itu Shoyan Iya datang ke tempat dari kolam guntur kekosongan yang di sana setelah Shoyan sampai, Shoyan teringat juga kalau kolam ini pernah ia manfaatkan untuk meningkatkan boneka tempur pertamanya Shoyan. Yang waktu itu Shoyan juga tidak bisa bertahan lama pada kolam ini karena waktu itu kekuatan Shoyan yang tidak terlalu kuat yang membuat kondisinya berbahaya jika Shoyan berlama-lama di tempat ini. Dan Shoyan berharap dengan kekuatannya yang telah meningkat, maka ia berharap bisa semakin dalam menjelajahi kolam guntur ini. Shoyan juga mengeluarkan Shoyi yang di sana Shoyi melihat boneka tempurnya terpana kagum karena boneka tempur itu yang sangat kuat yang setidaknya sekarang masih berada di doseng bintang 5. 前还差了不少。 Setelahnya Shoyan mendekati kolam guntur tersebut yang di sana guntur langsung menyambar ke arah Shoyan, tetapi berkat pelindungan dari api purifying di Manik Lotusam, Shoyan bisa aman dari serangan tersebut dan juga Shoyan dibuat bangga karena ia bisa memiliki api peringkat 3 sekuat ini. Setelah mereka dekat dengan kolam guntur tersebut, di sana Shoyan melihat di dalam kolam guntur itu adanya para naga guntur hitam yang merupakan salah satu tipe guntur yang sangat kuat yang biasanya muncul dalam pembentukan pil tingkat ke-9. Bagi seorang kultivator, ancaman dari guntur hitam itu merupakan ancaman mematikan, tetapi untuk boneka tempur, ancaman guntur hitam itu merupakan sebuah keberuntungan karena sebagai penempan tubuh. Setelahnya penempan dimulai, boneka tempurnya Shoyan mendekati kolam itu yang guntur hitam langsung muncul menyerang tubuh dari boneka tempurnya Shoyan, yang hal itu memberikan efek penempaan kepada boneka tempur. Yang singkat cerita, proses penempaan itu membuat boneka tempurnya Shoyan meningkat dan juga mengalami evolusi yang membuat wujud dari Raja Naga Utara berubah menjadi bentuk yang baru yang sekarang modelnya udah seperti boneka tempur baru. Dengan kekuatan potensi besar dari boneka tempur mencapai doseng bintang 6. Di saat Shoyan dan juga Shoyi sedang berdiskusi mengenai penempaan kekuatan mereka, tiba-tiba saja adanya guntur hitam yang menyerang ke arah Shoyan dan di sana Shoyi menyerap guntur tersebut yang membuat Shoyan kaget karena ia baru tahu kalau Shoyan mampu untuk memurnikan guntur hitam. Yang tidak hanya itu, guntur hitam yang dimurnikan oleh Shoyi juga memberikan peningkatan kepada Shoyan karena mereka berdua yang saling terhubung. Shoyi juga melanjutkan penyerapan kepada guntur hitam tersebut yang semakin melimpah yang juga sampai membuat Shoyi kenyang. 能炼化如此狂暴的黑魔吞炎那获得的吞噬之力。 Yang di sini juga Shoyan semakin mendapatkan peningkatan karena efek penyerapannya Shoyi. Pada akhirnya Shoyan juga merasakan kalau dirinya sebentar lagi akan melakukan terobosan. Yang singkat cerita, terobosan itu berlangsung yang membuat Shoyan sekarang kekuatannya telah mencapai doseng bintang 6. Shoyan merasa sangat puas karena ini merupakan keberuntungan. Dirinya sekarang merupakan doseng bintang 6 dan juga boneka tempurnya setara dengan doseng bintang 6. 体内已经触变了踏入五行斗圣后期，回去吧。 Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja Shoyan dibuat kaget karena muncul sebuah pemandangan yang sangat dahsyat yang dimana dari atas muncul sebuah sambaran guntur. Yang guntur itu Shoyan ketahui hanya bisa ditimbulkan oleh efek dari guntur emas dan di sana tiba-tiba saja dunia bawah dari kolam guntur kekosongan terbuka. Di dalam dari dunia bawah guntur tersebut ternyata adanya makhluk dari naga guntur emas yang di sini Shoyan menyadari kalau makhluk dari naga guntur emas ini terbentuk dari esensi guntur emas, yaitu sebuah guntur yang tingkatannya berada di atas dari guntur hitam. 九品金丹方才能够引来的丹雷，这是。 Dan setelahnya guntur emas terbangun dengan melihat langsung ke arah Shoyan, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya, Shoyan kemungkinan besar akan mencoba untuk ikut memurnikan esensi dari guntur emas ini karena bisa dibilang efektivitas dari guntur emas ini lebih besar daripada guntur hitam yang akan bisa semakin memberikan keberuntungan kepada Shoyan. Tetapi untuk melihat apakah Shoyan mampu untuk melakukan pemurnian kepada guntur emas ini, kita hanya bisa saksikan untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 之前
还差了不少。一会儿。